Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Dikala murid-murid perguruan tangan sakti kewalahan menghadapi Bargola, muncul seseorang menolong mereka. Siapakah sosok itu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Prat! Tubuh kedua tokoh sakti itu sama-sama bergetar hebat ketika dua pasang tangan beradu. Hanya saja tubuh Ki Wanayasa tampak terhuyung. Jelas kalau adu tenaga dalam, Bargola masih sedikit unggul darinya. Bargola cukup terkejut juga. Walaupun kepandaian Ki Wanayasa memang sudah diduganya, namun sungguh di luar dugaan kalau tenaga dalam ketua perguruan tangan sakti ini tinggi juga. Bahkan mungkin hampir menyamai tenaga dalamnya sendiri. Hal ini membuat Bargola yang memang beringas ini menjadi semakin murka. Bargola segera mengeluarkan ilmu tapak bara andalannya. Diiringi dengusan keras, datuk itu membuka serangan dengan tapak tangan kanan terbuka ke arah dada Ki Wanayasa. Sementara tangan kiri yang jari-jarinya terbuka bersilang di depan dada. Ki Wanayasa terperanjat bukan main. Kekagetannya itu bukan karena serangan, melainkan akibat angin panas yang mendahului menyergapnya sebelum serangan Bargola tiba. Sebagai orang yang telah kenyang pengalaman, laki-laki tua ini tidak mau bertindak gegabah. Cepat-cepat dielakkan serangan itu dengan melintangkan tubuh ke samping sambil berputar di udara menjauh. Hawa panas itu membuat dadanya terasa sesak. Tentu saja Bargola tidak tinggal diam. Datuk beringas yang tengah murka ini segera memburunya dengan serangan-serangan yang dahsyat. Sebentar saja Ki Wanayasa telah terdesak. Ia hanya mengelak setiap serangan Bargola tanpa berani menangkis. Sesekali memang balas menyerang, tapi segera ditariknya kembali begitu dilihatnya Bargola akan memapak. Keadaan Ki Wanayasa ini tentu saja diketahui Satria, Seta, dan Mega. Mereka ingin segera membantu, tapi bagaimana caranya? Jangankan ikut bertarung, untuk mendekat dalam jarak 3 tombak saja tidak sanggup. Hawa panas begitu terasa menyengat. Ki Wanayasa sadar jika keadaan ini terus berlangsung, lambat laun akan rubuh di tangan Bargola yang dahsyat itu. Hawa panas yang ditimbulkan ilmu tapak bara Bargola benar-benar membuatnya tersiksa. Sekujur wajah dan tubuhnya sudah dibasahi keringat. Bahkan wajahnya nampak memerah bagai kepiting rebus. Dadanya pun terasa sesak. Dan pada jurus ke-13, Ki Wanayasa tidak mampu lagi mengelak. Bargola telah memojokkannya sedemikian rupa. Akibatnya, ia tidak menemukan jalan keluar kecuali menangkis untuk menyelamatkan selembar nyawanya. Dengan terpaksa, disambutnya tapak tangan Bargola yang merah membara dengan tapak kanannya. Tubuh Ki Wanayasa terhuyung-huyung. Kakek ini merasakan hawa panas yang amat sangat menjalar di sekujur tubuhnya. Tapak tangan yang dipakai untuk menangkis tampak hangus. Ada bau sangit daging terbakar menyuap dari tapak tangan itu. Sementara Bargola hanya bergetar saja tubuhnya. Ki Wanayasa menahan napas. Dikerahkannya seluruh hawa murni yang dimiliki untuk mengusir hawa panas yang menjalari sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, pertarungan terhenti. Bargola tertawa tergelak penuh kemenangan. Dengan langkah lambat-lambat dihampirnya Ki Wanayasa yang masih berusaha mengusir
hawa panas yang menjalari sekujur tubuh. "Bersiaplah untuk mati, Wanayasa. Pantang bagiku membiarkan hidup seorang lawan yang berani menantangku," tegas Bargola. Suaranya begitu mengguntur. Kakek bongkok udang itu masih berusaha mengusir hawa panas yang menyengat ketika datuk itu menghampirinya. Kini sebuah pandangan mata tertuju pada Bargola yang tengah melangkah lambat menghampiri Ki Wanayasa. Sedangkan Ki Wanayasa hanya bersikap pasrah menanti ajal. Sebelum niat Bargola itu terlaksana, terdengar suara mendesir nyaring. Tak lama kemudian, disusul melayangnya beberapa buah benda berkilatan ke arah Bargola. Dengus Bargola. Seketika, kedua tangan laki-laki beringas itu bergerak menyampok benda berkilatan yang melesat cepat ke arahnya. Dari suara mendesing yang sangat nyaring, datuk kaum sesat itu dapat mengetahui betapa kuatnya tenaga dalam orang yang melemparkannya. Namun tanpa ragu-ragu lagi, Bargola menyapok dengan tangan telanjang. Dia benar-benar tidak merasa khawatir kalau benda-benda berkilatan itu akan melukai tangannya. Memang, pada saat mengerahkan ilmu tapak bara, kedua tangannya menjadi kebal terhadap segala macam senjata tajam. Trak, 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 tap. 3 dari 4 benda berkilatan yang mengarah ke tubuhnya terpental rubuh ketika ditangkis Bargola. Sedangkan sebuah lagi ditangkap tangannya. Mulanya Bargola kaget bukan main ketika merasakan tangan yang dipergunakan untuk menyampok bergetar hebat. Dan ketika melihat benda berkilat yang ada di tangannya, wajahnya seketika berubah. Benda berkilat itu ternyata adalah sebuah pisau berwarna putih. Bargola tahu betul siapa pemilik pisau itu. Raja Pisau Terbang. Gumam Bargola menyebut suatu nama. Belum habis ucapan itu, tahu-tahu di depan Bargola telah muncul sesosok tubuh berperawakan sedang. Wajahnya gagah dan menyorotkan kesabaran. Usianya sekitar 50 tahun. Memang, dialah tokoh yang telah melemparkan pisau-pisau yang berwarna putih mengkilat itu. Dia memang berjuluk Raja Pisau Terbang, seorang tokoh beraliran putih yang disegani lawan maupun kawan. "Sungguh tidak kusangka kalau kau bisa tersesat jauh ke sini, Bargola," sindir Raja Pisau Terbang pelan. Bargola hanya menus. Raut ketidaksenangan tersirat jelas pada wajahnya. "Sayang sekali Raja Pisau Terbang, kali ini aku tidak berminat untuk berdebat atau bertarung denganmu. Saat ini aku tengah ada urusan lain yang lebih penting. Kalau tidak ada, sekarang pun bisa ditentukan siapa yang lebih kuat di antara kita. Jangan berharap kau akan semujur dulu," tegas datuk sesat itu. Suaranya kasar dan terdengar berat. "Sampai kapanpun aku akan selalu siap sedia, Bargola," ujar Raja Pisau Terbang sambil tersenyum. Bargola tidak menjawab. Datuk sesat itu lagi-lagi hanya mendengus. Suatu kebiasaan buruk yang telah menjadi ciri khasnya. Kemudian tanpa berkata-kata lagi digerakkan tubuhnya. Tampaknya hanya seperti menggeliat, tapi tahu-tahu tubuhnya telah bergeser sejauh 5 tombak. Raja Pisau Terbang hanya memandangi hingga tubuh Bargola lenyap di kejauhan. Melihat kepergian Bargola, apalagi setelah mendengar bahwa pedang bintang tidak ada di situ, maka para tokoh rimba persilatan pemburu pusaka Ki Gering Langit itu satu persatu meninggalkan tempat. Dan tak lama kemudian, yang tertinggal di situ hanya Ki Wanayasa dan murid-muridnya serta si Raja Pisau Terbang. Ki Wanayasa yang telah pulih dari serangan hawa panas pada sekujur tubuhnya bergegas menghampiri Raja Pisau Terbang. "Terima kasih atas pertolonganmu, adik Kirin. Kalau tidak..." Bargola memang hebat. Ilmu tapak baranya benar-benar dahsyat. Bahkan ilmu meringankan tubuhnya pun luar biasa sekali, ucap Ki Wanayasa. Bagaimana kelanjutan setelah Raja Pisau Terbang datang di sana?
Ki Wanayasa yang telah pulih dari serangan hawa panas pada sekujur tubuhnya bergegas menghampiri Raja Pisau Terbang. "Terima kasih atas pertolonganmu, adik Kirin. Kalau tidak, Bargola memang hebat. Ilmu tapak baranya benar-benar dahsyat. Bahkan ilmu meringankan tubuhnya pun luar biasa sekali," ucap Ki Wanayasa. "Lupakanlah Kakang Wanayasa. Di antara kita rasanya tidak perlu berbasa-basi seperti itu. Kedatanganku ke sini hanya secara kebetulan. Ketika aku lihat Bargola di desa Ketapang di kaki Gunung Waru ini, aku curiga. Maka aku pun mengikutinya. Jelas ini sangat mengherankan, sekaligus mencurigakan kalau Bargola yang berada jauh di barat tiba-tiba berkeliaran sampai ke timur sini. Setelah aku ikuti, ternyata dia memang ingin ke sini. Sayang, aku agak terlambat," sesar Raja Pisau Terbang yang bernama Kirini sambil tersenyum kecil. Ilmu tapak baranya memang hebat, tapi mengenai ilmu meringankan tubuh, rasanya masih bisa aku saingi. Kecuali terhadap tokoh yang satu itu. Terus terang, aku takluk pada ilmu meringankan tubuh dan kecepatan geraknya. "Ki Gering Langit," tebak Ki Wanayasa. "Bukan, beliau tidak masuk hitungan." Raja Pisau Terbang menggelengkan kepalanya perlahan. "Lalu siapa?" tanya Ki Wanayasa. Pikirannya berputar keras dan tiba-tiba mendapatkan satu nama. "Maksudmu si ular hitam?" "Benar," Raja Pisau Terbang mengangguk. Ia sudah dapat menduga ketajaman berpikir ketua perguruan tangan sakti itu. Ki Wanayasa mendesah pelan. "Dialah si pemilik ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Bahkan kecepatan gerak tangannya tidak bisa kusaingi. Kalau saja aku tidak memiliki pisau terbang, mungkin aku sudah tewas di tangannya dulu." Ki Wanayasa mengangguk-anggukkan kepalanya. "Ya, pernah aku dengar berita itu. Kalau tidak salah, ilmu meringankan tubuh dan kecepatan geraknya yang luar biasa itu adalah ilmu ular terbang dan terkenal sebagai ilmu andalannya." Raja Pisau Terbang hanya mengangguk. "Ku dengar selama beberapa tahun ini nama ular hitam tidak pernah terdengar lagi. Apa betul begitu, adik Kirin?" tanya Ki Wanayasa lebih jauh. "Benar, aku sendiri juga heran, Kakang Wanayasa." Mendadak saja ia lenyap tanpa berita bagai ditelan bumi. Kabar yang tersiar di dunia persilatan simpang siur. Ada yang mengatakan menyembunyikan diri untuk menciptakan ilmu-ilmu baru yang akan digunakan untuk membalas kekalahannya terhadap Ki Gering Langit. Berita yang pasti tidak ada yang tahu. Mendadak saja ia lenyap tanpa jejak. Ki Wanayasa termenung sejenak mendengar cerita Raja Pisau Terbang itu, tapi tiba-tiba saja ia teringat sesuatu. Ditepuknya keningnya sebentar. "Tuan rumah macam apa aku ini? Ada tamu agung, bukannya disambut, diajak masuk, dan disediakan minum. Tapi malah dibiarkan berdiri berpanas-panas di luar. Mari masuk dulu, adik Kirin. Kita rayakan pertemuan yang istimewa ini di dalam." Raja Pisau Terbang hanya tersenyum. "Usul yang baik sekali," ucap laki-laki setengah baya ini gembira sambil mengikuti langkah kaki Ki Wanayasa yang terlebih dulu berjalan menuju ke dalam bangunan perguruan tangan sakti. Sementara itu, Satria segera menolong Seta yang terluka cukup parah. Sedangkan Mega sibuk mengatur adik-adik seperguruannya untuk mengurus mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat itu. Beberapa murid lainnya menolong saudara seperguruan yang terluka. Malam itu kelihatan kelam. Bulan yang hanya sepotong di langit terlihat tidak berdaya, menembus awan hitam dan tebal yang bergumpal-gumpal menutupinya. Angin dingin yang berhembus dan terkadang sesekali keras itu kian menambah seramnya suasana malam. Dan dalam suasana seperti itu,
orang-orang merasa lebih suka tinggal di dalam rumah. Mereka lebih suka dibuai mimpi di peraduannya daripada berkeliaran di luaran. Tetapi kenikmatan yang seperti itu tidak diperoleh murid-murid perguruan tangan sakti yang tengah mendapat tugas berjaga. Walaupun keadaan alam yang tidak bersahabat, mereka harus tetap berjaga-jaga, bersikap waspada. Apalagi mengingat kejadian tadi pagi. Bukan tidak mungkin kalau malam ini ada tokoh-tokoh persilatan yang masih penasaran ingin menyantroni perguruan mereka untuk mencari pedang bintang. 4 orang murid tampak berjaga-jaga dekat pintu gerbang memandang sekeliling. Sikap mereka benar-benar waspada. Dalam keremangan cahaya sinar obor yang nampak lemah tak berdaya. Beberapa murid lainnya menunggu di pos. Sementara 2 orang lainnya berkeliling ke sekeliling perguruan. Keadaan benar-benar gelap. Walaupun sepasang mata dibelalakan sebesar-besarnya, tetap saja tidak akan terlihat apa-apa selain kegelapan pekat. Tapi 4 orang murid yang bertugas jaga itu tetap memperhatikan sekelilingnya dengan mata nyala. Dan tiba-tiba, salah seorang dari mereka melihat sesuatu dalam kegelapan malam yang pekat itu. Beberapa saat lamanya, murid itu menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengucek-ngucek mata untuk meyakini penglihatannya. Tetapi tetap saja dia melihat sosok bayangan putih yang begitu enaknya bersila di atas sebatang ranting. Pada ranting pohon itu hanya sebesar ibu jari. Hantu! Keluar jua ucapan itu dari mulut salah seorang murid walaupun dengan bibir gemetar. Sebenarnya ucapan yang keluar dari mulut murid yang sial itu tidak keras, bahkan hanya perlahan saja. Tapi karena keadaan yang begitu hening, suara yang perlahan itu jadi terdengar keras. Dan tentu saja terdengar oleh teman-teman yang berada tidak jauh dari situ. "Ada apa, Parja?" tanya salah seorang temannya sambil bergerak mendekat. Parja, murid yang melihat sosok tubuh putih itu mencoba untuk menyaut, tapi ternyata tidak mampu. Yang keluar dari mulutnya hanya suara gumaman tidak jelas. Tentu saja, yang lain tidak mengerti maksudnya. Untungnya Parja juga menuding-dudingkan jari telunjuk ke arah tempat ia melihat sosok tubuh sebah putih itu tadi. Sentak, kepala teman-temannya menoleh ke arah yang ditunjuk Parja, dan betapa terkesiapnya hati mereka ketika melihat sesuatu yang ditunjuk Parja. "Hantu!" desis mereka dengan suara bergetar. Walaupun mereka telah digembleng untuk tidak takut menghadapi maut, akan tetapi pada makhluk halus tetap saja gentar. Tapi rupanya salah seorang penjaga yang bernama Wiji tidak percaya dengan adanya hantu. Aku tidak percaya kalau hantu atau siluman itu ada. Buktinya dari dulu aku tidak pernah bertemu segala makhluk tetek bengek itu. Aku yakin ini hanyalah satu siasat orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari suasana malam yang tidak seperti biasanya ini. Tegat Wiji dengan sikap tenang. Ucapan dan sikap dari Wiji yang membuat Parja dan teman-temannya menjadi agak lebih berani. Kini mereka menatap sosok bayangan putih itu penuh perhatian. Mendadak saja, sosok bayangan putih itu bangkit dari bersilanya. Dan secepat itu pula tubuhnya melompat dari rantang pohon yang tadi didudukinya ke arah Wiji, Parja, dan seorang rekannya yang tengah memperhatikan. Sosok bayangan putih itu begitu ringan, hingga sekitar 4 tombak di depan para murid perguruan tangan sakti. Dengan bantuan sinar obor, apalagi pakaian orang itu serba putih, Wiji dan 3 murid lainnya dapat melihat lebih jelas sosok bayangan putih itu lagi. Sedangkan Parja bergerak menjauh karena rasa takut yang menyerangnya. Sosok bayangan putih itu bertubuh tinggi kurus. Wajahnya tertutup selubung putih yang memiliki 2 buah lubang kecil untuk mata. Pakaiannya juga serba putih. Di bagian dada terdapat sebuah gambar tengkorak kepala manusia. Hantu atau manusiakah sosok itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.